semua senantiasa berharap yang terbaik bahwasanya pertemuan pada malam hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan satu alasan yang kuat bagi kita bahwasanya kita adalah orang-orang yang di dalam dunia, dalam akhirat adalah menjadi orang-orang yang tentram lahir dan batin, menjadi orang-orang yang senantiasa mendapat syafaat daripada Rasulullah Muhammad SAW. Dan pertemuan demi pertemuan kita adalah ibarat daripada selembar demi selembar kita membuka kelopak-kelopak bunga yang ada di dalam diri kita, sehingga tiap hari kita mempunyai warna yang semakin indah. Setiap hari kita bisa menjadi bunga di sebuah taman yang semakin mewangi harumnya, dan semakin hari duri-duri yang ada di dalam diri kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala dipangkas, sehingga kita benar-benar menjadi seorang Abdullah, seorang hamba Allah di dalam setiap turunnya nafas yang kita hembuskan, dalam setiap kedipan mata yang kita kedipkan, ya. Al-Fatihah. Santai saja ya, biar nggak terlalu sakral. Soalnya kita bukan lagi upacara ya. Upacara bendera sakral. Tapi pada Selasa ini kita sembari menikmati yang namanya konser daripada alam semesta yang menurunkan hujan pada kita. Kita berharap hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditumbuhkan menjadi hati yang benar-benar mempunyai nurul iman, mempunyai cahaya-cahaya keimanan yang cahaya-cahayanya semakin tajam. Amin Allahumma amin. Meneruskan kajian saya yang kemarin, mohon maaf karena saya suka sedikit pilek ya. Ini pilek barusan tadi itu pas pulang kehujanan tiba-tiba tepar habis mengantarkan Alun untuk periksa ya, memaksakan Alun periksa. Waktu tadi sempet WA juga sama Mas Iwan, itu dalam kondisi saya antri di salah satu kesehatan ya. Jadi santai saja sifatnya. Saya juga agak kurang konsentrasi pada malam hari ini. Banyak hal mungkin ya, karena saya manusia. Karena manusia seperti itulah ya. Episode kehidupan manusia seperti itu, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan hal-hal yang menampakkan bahwasanya manusia itu adalah lemah, dhaifan, lemah. Makanya dalam setiap alunan kehidupan yang kita jalani itu hendaknya satu, manusia itu harus benar-benar memposisikan sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara berusaha manusia itu untuk tidak memilih apa-apa yang bukan menjadi kehendaknya. Jadi seluruh alur kehidupan daripada manusia itu benar-benar berdasarkan pilihan-pilihan daripada Allah Subhanahu. Karena ketika kita mencoba memaksakan, menghendaki semua itu terjadi dengan pilihan-pilihan kita, pada saat itulah kita keluar daripada yang namanya sidqul ubudiyah. Sidqul ubudiyah berarti kita ini sudah tidak jujur ing dalam penghambaane kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak usah dipikir dalam-dalam ya. Kajian-kajian kita ini adalah kajian-kajian ilmu
tasawuf, kajian-kajian yang berusaha untuk memperbaiki tampilan-tampilan batiniah yang paling utama, yang dari tampilan-tampilan batiniah itu kemudian merembet kepada Allah memperbaiki tampilan-tampilan lahiriah kita. Jadi bukan tampilan lahiriah kemudian kita berpura-pura baik di dalam batiniah. Jadi kula panjenengan sedaya berusaha betul memperbaiki, membangun yang namanya rumah hati. Karena dengan terbangunnya kokoh rumah hati dalam kehidupan kita, maka rumah lahiriah, maka rahasia-rahasia batiniah oleh Allah Subhanahu wa taala dipun berikan kepada kita. Jadi tampilan-tampilan lahiriah kita tidaklah menipu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak melihat lifestyle bahasanya. Apa lifestyle itu? Ya, tampilan-tampilan fisik yang membungkus kehidupan manusia. Jadi ya termasuk saya itu kadang-kadang sekarang saja agak tampil agak rada-rada mustati. Ya, ini bisa saja menipu, dan ini bukan cermin yang namanya ruhani juga, bukan. Jadi nggak ada bedanya antara orang yang dengan bungkus bajunya seperti ini dengan misalnya yang kata Mas Iwan celananya yang bolong-bolong. Nggak ada hubungannya. Itu jika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena kehidupan kita ini dibangun atas yang namanya kaidah-kaidah kehidupan normatif bersama, maka terkadang kita juga harus menyesuaikan diri. Tapi sesungguhnya nggak ono pengaruh nih sampean gawe kelambi model koyo opo dengan tampilan seperti apa, tapi jika kita membiarkan rumah hati kita ini kosong, penuh dengan tumpukan-tumpukan kedustaan yang tampilan lahiriahnya hanyalah satu pencitraan untuk menipu dan untuk mencari penghasilan, untuk mencari ma'isyah, itulah justru yang akan menggelincirkan kita kepada hal-hal yang nista dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita kone apa ngaji boleh pakai celana metal, yo apa? Karena baju ini adalah satu produk budaya. Dan satu hal yang paling esensi daripada busana yang kita gunakan adalah satrul aurat, menutupi aurat. Soal mode itu soal kreasi manusia. Sama, kalau misalnya suatu saat ya kaget aku merono serbanan, jubahan misalnya, ya nggak masalah. Terus kadang-kadang nggak merono jin, ya nggak masalah juga. Jadi bahasan kita bukan itu, tapi adalah kesungguhan hati dan kejujuran diri kita, bagaimana kita terus menerus senantiasa memperbaiki diri, bermuhasabah tanpa melihat kesalahan-kesalahan orang lain di dalam menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. You understand? Yes. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian kita oleh al-mu'allif adalah kitab Syekh bin Athaillah Asy-Syakandari qaddasallahu sirrahu radhiyallahu an. Semoga ilmu-ilmu beliau senantiasa menerangi pada mata hati kita yang beranda oleh kegelapan.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Layakun ta'akhuru matil atoi ma'il haqi fit du'ai mujiban lisaika fahuwa dhaminalaka ijabah fima yahtaruhu laka la fima tahtaru li nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fi waqtil ladzi turidu. Lagi tutup bab dungo. Satu kenyataan, terkadang kita ini dihadapkan satu kenyataan yang seolah-olah secara sepintas iku kok gak podo karo firman-firman Gusti Allah. Ini kalau saya terjemahkan, layakun ojo ono, janganlah ta'akhuru umatil atoi, adanya keterlambatan pemberian Allah Subhanahu wa taala ma'il haqi ing dalem sertane menungso iku juwet-juwet lha wis ngarep pondok. Kuwi bentong ngaji juwet-juwet. Pakai redaksi bahasa kiai saya, juwet-juwet artinya ilhaq itu adalah dalam keadaan bersungguh-sungguh, secara lahiriah, secara batiniah. Riyadhah, bersungguh-sungguh ya. Contohnya kaya ono arek cilik njaluk ditukokno dulinan karo ibuke, ngerengek terus, dituliti terus kayak zaman bentang mengeliling pasar atau ke mall ya. Kalau zaman kita kecil masih belum ada mall dulu itu. Mall itu sesuatu yang sangat mewah. Kalau sekarang kan tongkrongan anak muda. Zaman muda terus untuk kono pupuk terus. Itu jenis sampai nangis, kadang-kadang ada nangis. Kadang-kadang yo nangis satu orang metu banyu motor itu jenenge ilhaq. Bersungguh-sungguh. Tapi ya memang harus dilatih. Mulane dalam dunia tasawuf itu para penempuh itu yang memang kadang-kadang harus memaksa dirinya gempur atau hatinya ambek ada nangis. Ini jenis tabaki ya. Jadi bagaimana punya tabaki ya harus diusahakan karena harus menangis. Dan dulu yang menangis karena itu tuntunnya dalam Al-Quran. Kalau andai kan tuntunannya berdoa itu harus tertawa terbahak-bahak, ya kan tunggu itu. Tapi tuntunnya di Al-Quran ketika kita berdoa harus dalam keadaan yang hati yang meronta, hati yang betul-betul membutuhkan, yang biasanya diwakili atau representasi dengan tetesan air mata. Itu tandanya bahwasanya kita benar-benar ngawula marang Gusti karena butuh. Ya, dulu kan ada perdebatan masalah tauhid. Para ulama-ulama tasawuf kabeh berusaha untuk mendefinisikan apa yang disebut dengan tauhid itu apa. Tauhiyah, makrifat yang tauhiyah itu seperti apa. Akhirnya kan kemudian terpecahkan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi. Ya, tetesan air mata itulah sebagai tanda adanya satu hati, satu rasa yang meleleh dari hati orang-orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi jawab Syekh Junaid Al-Baghdadi menangis mulai. Nah, makanya ilhaq itu seperti itu. Artinya usaha yang terus menerus dengan penuh kesungguhan hati lahiriah maupun batiniah untuk memposisikan diri nyuwun marang Gusti ilhaq. Malil haqi fit doai ing dalem donga. Jadi janganlah keterlambatan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepadamu
Sedangkan dalam satu sisi yang lain, posisi penghambaan kita itu benar-benar mengerahkan lahiriah batiniah kita. Lek perlu diewangi riyadhah, diewangi poso, diewangi melek bengi untuk nyuwun marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mujiban lisaika. Kemudian karena terlambat, janganlah kita ini kemudian berputus asa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sering terjadi. Kita ini sudah memahami, karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'uni ud'uni astajib lakum. Dungo sliramu kabeh, dungo awakmu kabeh, moko aku Gusti Allah bakal ngijabahi apa-apa yang sampean suwun. Ya, jadi ana loro. Dungo itu berarti kan pekerjaannya siapa dungo? Kawula. Ibaratnya departemen ini produksi kawula. Departemen produksi kawula lah, departemen sing liya yaitu departemennya Gusti Allah, istajib lakum. Departemen bagian ngijabahi. Jadi ada dua. Jadi departemen ngawula itu sampai intervensi karo departemennya Gusti Allah sing bagian ngijabahi. Makanya bab ijabah iku fi'lullah. Yang bahasanya tauhid, bab ijabah iku fi'lullah, mutlak hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek basa yang saiki apa prerogatif? Apa Gus? Aku Sofi apa? Iya, sakarepe Gusti Allah. Rumah produksi Allah tetap ngijabah, sakarepe Gusti Allah. Tuh kasih menungso mung nyuwun. Tetapi jarine Gusti Allah sing sapa nemu sing nyuwun mesti dipun maringi. Tapi cara maringi ini adalah mutlak wewenang Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana caranya. Jadi jangan capraduk Gusti Allah nggoro iki jarene aku dikei lek njaluk, tapi kenapa kok tidak diturunkan kepada saya? Marono putus asa. Lho. Ndonga ambek putus asa ki wis memproduksi dosa lagi kita. Berarti apa ora yakin ning Gusti Allah, nyono elek marang Gusti Allah. Donga atine kosong, ya gak diterima. Doa dalam keadaan ragu, ya tidak terima. Padahal puncak penghambaan, puncake ngawulane menungso iku terapresiasi dalam sebuah doa. Dan puncak sebuah doa adalah bagaimana ketika seorang manusia itu mementaskan rasa butuhnya dan menampilkan sisi kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita garis bawahi. Makanya sholat lan ibadah salindun itu adalah bagaimana seorang manusia itu melalui kendaraan mahdhah menampilkan rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih ing dalem menungso iku ndonga marang Gusti. Doa itu apa? Doa adalah satu pinta yang terbit dari lubuk hati seorang manusia tentang keinginan dirinya yang lemah, yang papa, yang fakir, yang tidak berdaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha segala. Kan ini udhuni astajib. Jadi kesimpulannya setiap doa manusia itu pasti akan dikabulkan. Donga apa ae sampean mulai balik sampai nanti pada akhir masa kalian itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang dengan setting-setting yang berbeda, dengan tampilan-tampilan yang berbeda, sehingga seolah-olah
ada keterlambatan pemberian Allah Subhanahu wa taala marang kawula-kawulane yang di situ manusia dalam keadaan bersungguh-sungguh. Dan di sini ditegaskan oleh Ibnu Athaillah Sakandari, dan janganlah keterlambatan pemberian Allah Subhanahu wa taala sedangkan dirimu dalam keadaan yang bersungguh-sungguh meminta, menengadahkan tangan, menerbangkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, membuatmu putus asa. Bisa dipaham dari sini ya? Ini sering terjadi dan sering bermain-main dalam alam pikiran kita. Ya apa sih Gusti Allah, aku jarene bukan jaluk. Jalukku tak rewangi awan bengi golong kuming, tak rewangi poso, tak ewangi melek bengi, aku ndonga lek perlu aku ndonga nangis gindro-gindro. Tapi yo kenyataannya mana? Kan ini sering bermain-main dalam wilayah kita. Nah, ngoten niku mboten Pak. Mboten bareng ya. Tidak boleh seperti itu. Berarti satu, kita itu meragukan akan Allah itu sendiri dan meragukan terhadap Allah meskipun dalam doa sudah salah bentuk kemaksiatan kepada Allah yang sangat nyata. Kata Allah lagi bahwa dominalaka, dan Allah itu adalah menjamin terhadapmu al-ijabah, semua bentuk permohonan daripada Allah Subhanahu wa taala jadi dikabulkan. Tetapi cara pengabulannya Allah Subhanahu wa taala itu fima yahtaruhu laka. Allah lah yang memilihkan atas pengabulan itu kepadamu, la fima yahtaru li nafsika, bukan sesuai dengan pilihan-pilihanmu. Jadi apa yang dikabulkan oleh Allah terhadap hamba-hambanya itu sesuai dengan pilihan Gusti Allah, duduk modele persis apa sing dikarepno kawulane. Makanya saya buka iman yang matang menisbatkan seseorang itu harus memasrahkan secara totalitas dalam arus kehendak Allah dan atas pilihan-pilihan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan manusia tersebut. Jadi ini lah, tadi saya katakan fi'lullah, ijabah itu fi'lullah. Makanya ketika Allah memberi, ya dengan caranya Allah, bukan dengan cara-cara manusia. Tapi intinya semua perintah itu diberi. Tapi cuma bagaimana sampainya satu permintaan kita dalam genggaman tangan kita itu mutlak Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Saya teruskan kemudiannya. Wafil waktu, dan juga sampainya pemberian kepada kita terkait masalah waktu alladzi yuridu, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah, la fil wakti alladzi yuridu, bukan waktu yang kita laisa yakine ndonga ya Allah roto duit 1 miliar omahku cek ndang mari misalnya lek perlu iso nambahi tanah sebelah iso tak tuku kan ngono karepe. Iku karepe li nafsika. Aku sedonga ya Allah lek iso jodohku dina iki lho. Wis. Langsung. Kan seperti itu tanpa proses kan, maksud kita seperti itu. Ya Allah alpat roto dina iki. Ini kan kehendak diri manusia kita. Karepe kene yo dijabai kabeh, tapi kan kembali lagi soal doa pasti ditanggung oleh Allah. Tapi untuk sampainya kepada kita itu melalui 2 tahap sesuai dengan pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bukan atas dasar pilihan kehendak diri kita sebagai seorang manusia di hadapan Allah. Dan soal waktunya
soal waktunya mutlak hak prerogatifnya Allah untuk disampaikan kepada kita, tidak sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Tapi intinya kabeh donga mesti bakal diijabahi. Dan ketika Allah tanda-tandanya ingin memberikan kanugrahan-kanugrahan, limpah-limpahan apa saja bentuknya kepada kawula pasti ada satu takdir yang mendahului, di mana Allah kemudian menelusupkan cahaya kepada hati hamba-hambanya, dan hamba manusia tergerak untuk meminta kepada Allah. Jadi kan terjadi siapa? Berarti orang donga, berarti dek iku tondo-tondo ini bakal diparingi karo Gusti. Tapi kadang kita ini merasa lelah dengan doa-doa yang seolah-olah tidak dikabulkan oleh Allah. Mari ngono putus asa. Mari ngono menuduh Allah. Ya. Mari ngono menuduh Allah tidak menepati janji-janjinya, sehingga kita kemudian menuduh Allah dengan tuduhan yang tidak. Sering terjadi apa dalam kehidupan kita? Sering. Ini tentang doa saja. Kita bisa koreksi betapa kita ini picik dalam memandang kemahaagungan Allah Subhanahu. Picik kita ini. Seolah-olah Gusti Allah orang ngurusi. Belajar dari Surabaya. Gusti Allah gak ngurusi raimu tok, tambahi. Cuk. Ya Surabaya ngono ya. Ya Gusti Allah gak ngurusi raimu tok, raimu tok wis. Banyak. Ya. Itulah. Ya padha sampai tumbas semen atau tumbas bahan bangunan nang ndi? Nang galangan. Cak tuku glugu 5. Tuku, terus mekanisme pengiriman kan harus ditanggung biasa glugu 5. Lah galangan ngirim apa gawe cikar, apa gawe Elsapek, apa gawe lek perlu gawe jeep ya sakarepe galangane. Sampai tuku. Lah waktune yo gak iso tepat sesuai dengan prediksi kita. Kan kita pernah melakukan pengecoran. Lah iso apa? Lah iso yo cepetnya kan gak iso waktu yang ditentukan enggak. Kadang-kadang ngenteni sing kok lek wis nang daerah kono baru tak. Lah sampean marno ngatur wis tak jupe dhewe wis glugune yo nyoron awak dhewe. Sampean mengeluarkan biaya dengan kendaraan sendiri, berarti kan mengatur ada kesusahan. Ya gambarannya seperti itu mudah kan ya. Ya aku mah kalau tunah galangan memang loh. Ini mudah. Tapi jelas dikirim karena kita sudah transaksi, kita sudah berdoa. Nah, ini. Dan di balik itulah banyak sebenarnya hikmah-hikmah itu. Tapi kadang-kadang kita ini terbebani oleh hawa nafsu karena kita ingin secepat mungkin menikmati apa-apa yang kita impikan. Ketergesa-ketergesa seperti itulah sebenarnya yang menjerumuskan kita kemudian pada sesuatu yang fatal. Apa? Ya nuduh Gusti Allah sing enggak. Seringkali kita tidak bersabar. Padahal keberanian adalah as-sabru sa'atin. Bersabar sejenak. Contohnya ya Bapak Imam Syafi'i bersabar sejenak. Nemu delima. Ya, nemu delima ning kali. Marunu menyadari kesalahannya. Ikilah delimane wong diurut. Ini kan bersabar sejenak berarti. Diurut kira-kira sapa sing duwe delima iki. Menelusuri. Duduk menyusuri sungai di Jogja bukan. Menelusuri sungai. Akhirnya kan menemukan sang tuan yang pemilik kuat. Akhirnya kemudian dihukum, harus bekerja di sini untuk menebus hanya sebutir delima. Ini kan as-sabru sa'atin. Keberanian berani. Termasuk yang menjaluk sepuro salah. Kan butuh keberanian. Mampu berterima kasih. Keberanian mengakui kesalahan, berani. Kadang-kadang kan ego kita, termasuk
untuk menyatakan bahwasanya hidup ini selamat indah itu ya butuh keberanian, kata Mas Iwan. Apalagi kita masih ditumbuhi kedua orang tua dan sebagainya, itu satu bentuk keindahan di antara keindahan-keindahan dunia. Tapi hikmah ini mengingatkan kepada kita betapa kita ini seringkali itu picik balik mana. Seringkali kita itu picik memandang keadilan Allah yang sudah diberikan kepada kehidupan. Makanya Ibnu Atha mengingatkan kepada kita, janganlah keterlambatan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, sedangkan kita dalam keadaan bersungguh-sungguh dalam meminta, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membuat kita putus. Padahal Allah telah menjamin kepada setiap peminta, setiap orang yang menengadakan tangan untuk berdoa akan ijabah-ijabah atas pemberian tersebut terhadap apa-apa yang diminta oleh hamba. Tapi dengan catatan, pemberian itu karena fi'lullah, hal ijabah sesuai dengan pilihan Allah, bukan atas dasar pilihan manusia. Dan dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan waktu yang ditentukan manusia. Hikmahnya apa? Terkadang ini kalau dalam bahasan Rasulullah, kadang-kadang wong iku solo ya, terkadang manusia itu solo kemudian itu ingin cepat yang namanya usul, ingin yang namanya untuk tersingkap mata hatinya. Lah ini menungso kan macam-macam. Digambarkan watak dan kepribadian seorang manusia itu ibaratnya tanah. Lah macamnya tanah kan macam-macam. Ono tanah yang gembur, ono tanah sing atos, ono sing tanah gembur baru campur kerikil, suketi wake. Jadi kan macam-macam berbeda. Makanya ketika seseorang itu berjalan di jalannya Allah, yo gak podo. Ono ibaratnya sekait ngamalno selawat sadili sepisan tok maru langsung banyune wis muncrat-muncrat. Ono tanah kayak dikeduk, sak kedukan wis metu sumbere. Tapi ono di daerah-daerah tertentu yang watak tanahnya masih sampean gali lek perlu sampai bor sampai 50 meter ya gak metu banyune. Pun demikian dengan perjalanan rohani seorang manusia, termasuk dalam perjalanan berdoa. Makanya kembali kepada pribadinya masing-masing. Lah, hakikate sebenarnya tidak pengijaban Allah sementara waktu kepada hambanya, penundaan, keterlambatan kemudian terjadi tidak sesuai dengan apa yang ia bayangkan, itu sesungguhnya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, menunggu momen dan timing yang pas sehingga maslahah bagi kehidupan dia. Ngoten nggih? Dalam kaidah yang nanti akan kalian temui dalam hikam, al-man'u ainul atok, sesuatu yang dicegah, sing burung dikekno, sing sampean gak atuk, sesungguhnya itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu, sesuai dengan takaran dan dosis Anda, sesuai dengan wadahnya masing-masing, sesuai dengan latoif masing-masing. Sampean kepingin ketiban warit, dukur, artinya sampean cilik gak siap, gendeng sampean. Ini kan kemudian memaksa diri, kan ada banyak orang ahli wirid itu, ahli lelaku memaksakan diri kuwape diwojo. Yo wes akhirnya kongslet karena ibaratnya Anda berobat, takaran dosis sing diwehi sampai langgar. Paramek lek sedina sepisan ya sepena, sampai langsung sekali minum mungkin 20 dosis. Ya padha ambek mujahadah, padha ambek sing jenenge wong wiridan ning Gusti Allah.
Allah maka mantalu sampai pempeng dosisnya zaman waca ping 1000 panas pelat badawi yang pempeng panas. Karena apa? Karena ada muatan-muatan nur ilahiyah. Lah nur ilahiyah itu panas. Nur dia panas. Lain dengan nur Muhammad. Makanya Mbah Yai Majid dulu pada zamannya masih beliau pertama-pertama menaklif sholawat Wahidiyah, dicobakan kepada orang-orang masih Allahumma kama anta halu. Yang ngumpul kabeh pada zaman saya itu disingkap. Ket mujahadah yang keliling kabeh. Pada zaman itu sehingga kemudian beliau menaklif yang namanya sholawat Saljul Qulub Asyati. Karena Nur Muhammad itu yang bisa mendinginkan yang namanya Nur Ilahiyah. Berzamannya Kiai Haji Hamim Jazuli. Ya sudah, karomah-karomah itu sangat tampak nyata. Lek usuwe sembahyang ndukure breng ya kakean. Sangat banyak sekali. Karena apa? Karena pada waktu masih belum ditutup. Karena memang masih yang namanya pancaran-pancaran ilahiyah yang diberikan. Ini balik mana? Sebenarnya keterlambatan pemberian Allah itu adalah merupakan satu setting pada alurnya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Biar manusia itu ketika menerima pemberian itu pas, tidak terjadi satu efek yang kontraproduktif bagi kehidupan manusia itu sendiri. Yo kadang-kadang sampai njaluk bus tapi dikai truk. Kenapa? Nanti melihat fungsinya di situ. Tapi intinya kendaraan. Kok tindak sama langsung ketiban dosa trailer yang guyu-guyu dewe sampean. Ya bingung yang gawe apa. Sehingga terjadi satu perubahan secara fisik dan mental. Kayak uripe berubah otomatis ya kelakuannya berubah mari ngono. Tak kuat ya Kak. Wis cukup ae Kak dikek dosa juta wis lah. Apa. Kadang-kadang Allah itu memang sengaja kepada hamba-hamba pilihannya itu kadang-kadang dikasih kesulitan-kesulitan seperti itu. Nggone karena apa? Biar secara kontinuitas istiqomah dia itu tengada dalam doa. Karena seneng rungokno suarane kaulane sing betul-betul iltija, mengungsikan hatinya kepada Allah. Sudah terus ya Allah, ya napa kula ya Allah. Terus apa enggak urip iki ya Allah. Cicilan si akeh ya Allah. Mandanku pabrik ora bangkrut. Ini berarti kan seneng, jarno bril jare ya Gusti jarno. Aku seneng dalam Mas Yuda lek ndrosan-ndrosan seneng ati karo Gusti Allah. Kadang-kadang ono wong langsung donga langsung dikei apa? Sengak wong iku jare Gusti Allah. Wegah aku ndelok ratapan dan rintiannya, ya sudahlah kasih aja. Sebenarnya itu merupakan istijrat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang teko setan nang wong-wong sing ngali riyado, nang wong-wong sing ngali ndonga, nang wong-wong sing ngali salat bengi, nang wong-wong sing ngali ibadah marang Gusti. Bisik atine menyelinap dalam suara. Lencene awakmu hali iroda. Wong sing cedhek ning Gusti Allah, mesti dikabulno, tapi apa kok ndonga kok awakmu suwe ndonga sembahyang sampai bathuk ireng. Bermalam-malam sampai subuh kok mujahadah. Kau meminta, tapi ya seperti itu saja. Lain awakmu ahli rota ya pasti dikabulkan sama Allah. Selain kan biasanya setan kan gitu. Kadang-kadang kita merasa dimainkan juga oleh Allah, kadang-kadang perasaannya manusia dimainkan. Wah, ternyata ijabah itu hanya dongeng di negeri Antaparanta. Sehingga meragukan Allah dan ragu kepada Allah, ragu pada janji-janji Allah Subhanahu wa taala, dosa yang sangat besar. Putus asa juga termasuk dosa yang sangat besar. Dungo sampe ora yakin, ya dosa, mau produksi dosa. Kadang-kadang dalam ibadah diterima apa enggak ibadahku ini. Itu ya dosa. Dan di hadapan para
ulama-ulama tasawuf sesungguhnya terkabulnya doa itu bukan satu hal yang utama, tapi di dalam berdoa yang paling penting adalah idharul ubudiyah. Menampakkan rasa butuh kepada Allah, itulah yang tujuannya. Makanya lek sampean duwe ati rumangsa butuh ning Gusti Allah, ngono iku luwih apik tinimbang keterkabulan doa. Ya. Ridhone Gusti Allah luwih gedhe bijine tinimbang swargane Gusti Allah. Dan seterusnya. Berbuat taat kepada Allah itu lebih baik ya daripada kita hanya kemudian berbuat taat tapi dengan satu keraguan. Kembali lagi kita periksa bagaimana kondisi hati kita. Lenjane awake iki modele tanah yang sangat gersang, diceluk, dipanggil hatinya ya ora iso istiqomah. Berarti masih membutuhkan wimudatin, waktu yang sangat lama. Berarti gini, tanah-tanah sing akeh sukete. Lah sukete titik kan gampang, jebut ambek tangan. Leon ini gede-gede ya gak iso ambek tangan, terluka tangan kita. Tapi harus arit, ya dipaculi, kan terus. Nah, ini menunjukkan satu proses yang sangat lama. Inilah salah satu hikmah adanya keterlambatan pemberian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia. Jadi nggak usahlah kita mainin perasaan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu wah tukang gombal, tidak. Wah Gusti Allah lamis misalnya, tidak. Ya. Tapi apa ya, itu tadi membutuhkan timing yang tepat. Membutuhkan timing yang tepat. Meskipun terkadang ya sampai niki oleh ru'ya sholihah, baik ru'ya sholihah fil manam atau fil rohmania, sampai oleh hatib, oleh teko alam malakut, engkau iki sampean oleh ini, kok sesuai dengan zaman yang telah ditentukan, kok enggak oleh, ya tetap enggak boleh ragu. Karena apa? Kalau kita ragu berarti ya basyirah kita tertutup, mata hati kita tertutup, keimanan kita dipertanyakan. Karena kembali lagi bahwasanya soal ijabah itu mutlak hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Soal kapan, soal pilihannya itu adalah merupakan pilihan daripada Allah. Banyak kok seperti itu, banyak. Kanjeng Nabi saja pernah oleh Allah diberikan informasi. Nanti dalam perjanjian Hudaibiyah kita akan meraih kemenangan. Kapan? Tahun ini. Ternyata perjanjian Hudaibiyah umat Islam seolah-olah secara syariat kalah, baru meraih kemenangan tahun yang akan datang. Kan ada kemunduran waktu. Lho ning wali yang ngono padha, wali-wali ini Gusti Allah sing ketok cespleng biasanya punya terawangan moto batin, kadang-kadang kan mbah piye iki mbah, kadang-kadang ya memang meleset. Kiai-kiai yang ampuh-ampuh sering sekali seperti itu, dan itu tidak mengurangi bahasa syariah. Nabi Muhammad dijanjikan oleh Allah pada tahun 10 ya dari perjanjian Hudaibiyah ini nanti umat Islam akan meraih kemenangan. Itu sudah diberikan kepada sahabat-sahabat kabeh. Ternyata apa? Kalah kan? Perjanjian Hudaibiyah membuat umat Islam tahun ini nggak boleh ke satu tempat tersebut ya. Tapi kapan terjadi? Mundur 1 tahun ke belakang. Berarti ini kan terlambat juga. Ya mungkin pada waktu itu Allah mengetahui kesiapan daripada umatnya Nabi Muhammad pada waktu itu, biar tidak terjangkiti banyak hal yang kemudian kontraproduktif dengan perjuangannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mbah Ma'ruf ya ngono dong lo, memberikan informasi wabek keluarga dong lo dikumpulno, terus ngomong mengko bar matine Mbah Yai Majid sing dadi Yai Donglo Mbah Yai Haji Latif Majid. Tapi ternyata ketika Mbah Majid tilar donya Kanjeng Rama enggak jadi.
Padahal yang melalui lisannya Mbak Ma'ruf yang terkenal ahli doa. Oh, ahli doa, ahli apa? Ahli ijabah. Tunggu mandi, betul ahli doa. Tapi selalu proses pemilihan keluarga nggak terpilih beliau. Yang jadi kedenglo bukan beliau, tapi Gus Yahya dari dan sebagainya. Tapi akhirnya kemudian selang perjalanan waktu jatuh kepada tangan beliau. Nah, ini kan berarti mundur. Banyak terjadi di ulama-ulama seperti itu. Kadang-kadang oleh isyarat, oleh alamat, kok ngene ngelakuin orang ngene, gue pasti bakal dapat ini. Kan sering terjadi mundur. Kita bercermin seperti cerita saya kemarin. Nabi Musa bin Nabi Harun jaluk ning Gusti Allah melawan tiraninya atas kedoliman Fir'aun. Jadi dijabahi sama Allah 40 tahun. Iki levelan Nabi. 40 tahun antara dungone Nabi Musa be Harun jaluk Fir'aun ditumbangno, kemudian dijawab dengan ijabahnya berserang dengan 40 tahun dalam Al-Quran itu diceritakan. Loh iki lo levelane Nabi, nggak iso langsung kok lampu Aladin dilus-lus metu jini cret minta apa ono meteor jatuh sororet. Wah, Saya minta Krisdayanti ya nggak iso. Yo iso tapi kan balik mana sesuai dengan ijabah fi'lullah, sesuai dengan ijabahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ono maneh cerita Ki Haji Salahuddin Wahid ya, Kesolah. Pada tahun 1987, pada suatu malam tiba-tiba Kiai Haji Abdurrahman Wahid bersama Kiai Haji Imam Puro, Mbah Lim Imam Puro, sing duwe pondok pesantren Pancasila Sakti Klaten, sing duwe slogan NKRI harga mati, sing nyiptakno slogan sekarang NKRI harga mati kan Mbah Lim iki. Terkenal wali nyentrik. Iki pakaiannya ya enggak tahu pakaian gena, podo. Tapi memang waskito, pakaiannya paling capilan, rompian. Ambil wajah ya enggak ngeh ya. Enggak ngeh blas wis bahasa. Jadi, tapi beliau menjumlatil aulia yang ampuh. Yang kedekatannya dengan Kiai Rahman Wahid juga sangat dekat. Satu malam tahun 87 tiba-tiba balik oleh alamat dari Gusti Allah, oleh isyarat tentang janji. Ini kan bukan janji, bukan janjinya gigi. Janjinya gigi itu kan pot bunga. Janjiku takkan ku lepas selamanya. Kan ini Arman Maulana. Ini janjinya janji Allah pada wali-walinya Allah. Akhirnya budal tahun 87 itu ning Jakarta, karena mulai kecil keluarganya Kiai Abdurrahman Wahid, Kiai Sholah, Kiai Wahid Hasim itu kan anak Jakarta, anak Menteng ya. Makanya lokat-lokatnya nggak nyumbangan blas. Cara ngomong ya ngomongnya orang-orang Betawi, orang-orang kosmopolit, mulai cilik aja anak Menteng. Makanya pikirannya kan nggak sekampung kita, karena di sana metropolis. Lo tahun 87 iku Balem nyusul Gus Dur njaluk ditemono sing jenenge ya Sholah Almarfullah juga kemarin ya. Kenapa memberikan satu alamat dari Allah bahwasanya Kiai Sholah ini nanti yang akan menjadi Kiai Tebu Ireng. Pada waktu nggak masuk akal tahun 87. Ketemu pirang perkara dari 16. Aku tadi Kiai Tebu Ireng. Aku ya disiplin ilmuku ya gak kayak kacaku. Gus Dur kan mulai dulu dari pesantren ke pesantren dengan lagu batin Riyadho yang sangat nyata, disiplin keilmuan yang luar biasa sampai Baghdad dan lain sebagainya. Meskipun gak lulus Gus Dur gak lulus. Senangnya mek dolen tok. Nang Pesko, nang perpustakaan, diskusi sampai sekolah gak lulus. Sama kayak juga Mbak Najib kan nggak lulus juga 4 bulan ya, hanya 4 bulan kuliah. Pondok pun sama
Jadi satu-satunya alumni Gontor yang diusir secara resmi dari pondok pesantren Gontor, yang ketika sowan ke Gontor paling dihormati ya Cak Nun. Diusir sampai pondok ya, dikeluarkan. Ya. Jadi dari sini kadang-kadang ya bener kata Mas Iwan, nggak perlu kadang-kadang itu gelar akademis, nggak penting. Ya kalau kuliah nggak tutup lah kayak Mas Iwan ini. Ini sebagai pembelaan kepada Mas Iwan, tapi aku tutup ya. Tutup. Tapi kadang-kadang nggak sakti, saya anu iso nggak ada kuliah. Bukan, saya nggak pernah kuliah juga. Jadi itu alamatnya apa itu mah? Engkau awakmu tadi kiai ini tebuirnya gak masuk akal pada waktu ya Yesus pasti masih ada, dan banyak kiai-kiai sepuh yang masih nunggui. Dan baru alamat ini terwujud 12 tahun kemudian. Ini kan mundur. Kan gak harus akal. Padahal min lisanil auliyaillah balim. Kamu ya tebureng. Ya gak masuk akal. Ketemu berapa orang aku tadi yang tebureng. Ini kan banyak. Tapi kenyataannya kemudian 12 tahun kemudian pada tahun 99 Kiai Haji Sholawuddin Wahid ditimbali oleh Pak Ud, kemudian didaulat untuk meneruskan estafet kepemimpinan daripada pondok pesantren. Loh ini min lisanil auliyaillah, min lisanil Nabi Harun wa Musa 40 tahun. Kanjeng Nabi pernah meleset ya, meskipun tidak mengurangi. Ya ini untuk menggambarkan bahwasanya kita loh nggak usah risau dan gelisah jika perintah kita belum dikabulkan oleh Allah. Ada timing yang pas lah untuk terwujudnya semua daripada perintah kita dalam kehidupan tersebut. Lagi mulanya motivasinya sampean, apa yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu. Yang penting sampean ikhtiar, yang penting sampai berusaha memantaskan diri untuk menerima pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Saya ulangi lagi, janganlah keterlambatan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirimu, sedangkan kita sebagai seorang manusia sudah betul-betul bersungguh-sungguh menyongsong untuk diberikannya pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita putus. Padahal harus kita ingat Allah menjamin dari setiap pinta doa hamba-hambanya kepada Allah. Cuman mekanisme pemberian ijabahnya Allah itu mutlak sesuai dengan pilihan Allah, bukan pilihan manusia, dan waktunya adalah waktu yang ditentukan Allah, bukan waktu yang ditentukan oleh manusia. Hari ini ngaji ini nggak terlalu tinggi lah. Bahasa aku ya bahasa mudah dicerna lah, tidak terlalu banyak filsafat. Persawangannya kok mudah harus diulangi berkali-kali, enggak, padahal itu sudah saya turunkan betul. Saya turunkan betul, berusaha untuk dimengerti, tapi saya memang sudah dimengerti. Nah, cerita sebagai pungkasannya tentang celana suwek. Tentang celana suwek Mas Iwan. Pada waktu masih gesangnya Kiai Haji Yusuf Hasyim, Pak Ud, putra terakhir daripada Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, saya masih ada di Tebuireng pada waktu itu. Dan kebetulan ketika beliau wafat juga saya masih yang menungguin, saya bisa banyak berpartisipasi. Suatu hari, karena mungkin saya nggak tahu band itu prai wong aku. Prai wong tampilanku ya seperti itu. Karo isin lah. Ya rambut gondrong, ireng dekil kumus, pakaiannya ya iku ae, celana jinjin ku suwek. Suwek, As. Nemen suwek, As. Itu tampilan saya sehari-hari wawalan bisa wap dulu. Lah jenenge suwek sama ini lek terus sembahyang lah iso katidri monggo. Cara fikih ya.
Pemain cerah hakikat omongan laku gak diterima. Samene. Tapi sholat Jumat yo, celana betang. Tebu ireng kati masjid ngene tebu ireng ngene wali-wali Gusti Allah. Celana betang. Allah wis santai ae ya karo isin. Prai wong jenenge. Apa ketean pil ya gak paham. Ya ngene. Ben mari sholat Jumat itu ono pisawanan mesti. Pisawanan umum nang santri-santri ya ning masyarakat kabeh nang Mbak Ut ya ning Gus Ut celane kono Pak Ut. Kiai Tebu Ireng gak paling dhuwur celuk Pak ya. Pak Ut. Pak Ju. Ning kene gak celuk kiai ya. Ora padahal ya ane Mbah Sim celane Pak ngono. Pak. Lek gak Gus ya celuk Go ngono. Lek gane tapi jarang ada kiai celuk Gus jarang. Sangat jarang sekali. Kono ku egaliter, sistemnya egaliter, gak kaya ning daerah etan. Kaitan kan meriayi kabeh ya ini feodal kabeh jalur dilayani. Dan ini kono ora, wis biasa. Lah waktu itu antri pisawanan santri dengan tampilanku ya tetap lah kostumnya masih sama seperti itu. Sedina-dina sowan, mari-mari pas kabeh santri mundur ngene ape. Aku ora. Langsung lagi jalan tegak lurus gak ngerti wong. Aku wae tabrak wong delok kabeh. Pak Ut yo kaget ya. Sinten sampeyan sing tak jawab napa nyetir. Gak boleh apa sih katakan. Wah, itu. Tapi nyene aku spray wong. Yo kata gawe-gawe pada waktu itu seperti itu ya wawalan bisa ben spray wong. Mulane ya adalah fase-fase kita seperti itu tapi ya cok ngono-ngono terus-terusan lah. Enggak rusak tatanane wong urip bae. Semoga bermanfaat pertemuan kita malam hari ini dan semoga kita diberikan yang terbaik dalam hidup kita ya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara iman kita sampai kita ya hatta yakal yakin saged husnul khotimah barokah para wali-wali Gusti Allah, barokah Sohibul Hitam Syekh Ibnu Athaillah Syakandari, barokah Rotib Syekh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Qaddasallahu sirrah radhiyallahu an dan barokah Husyada Zaman radhiyallahu an. Al-Fatihah. Doanya monggo Bu Is. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa tawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa latisadi wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdhalus sholati wassalam fi lutfi wa afiyati wa salamati wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajid ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi ma'lumatillahi wa fi dhatihi wa amdadihi. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa ighfir lana dhunubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.